Nah, fenomena yang lebih mengerikan lagi pada SJW ini adalah mereka semua yang bahkan tega mengucapkan sesuatu yang nggak pantas kepada anak kecil. Kebayang nggak anak kecil? Kalau kalian ngatain orang dewasa, ya sudahlah. Orang dewasa itu bisa mengetahui dan membagi mental mereka. Tapi kalau anak kecil, mereka ini belum sadar. Dan kalau kalian ngatain anak kecil, orang tuanya ikut tersinggung. Kalau mereka jadi gede terus nonton atau melihat apa yang kalian lakukan, apa kabarnya? Ini Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Haji Faisal diingatkan untuk waspada. Hati-hati, akan ada orang yang jahati gala. Nah, siapakah yang memperingatkan? Dan bagaimanakah peringatannya? Sementara bagaimana dia memberikan saran kepada Haji Faisal untuk waspada? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Wow Keren, Dhani Darko terawang gala akan dijahati orang dengan ciri-ciri ini. Haji Faisal diminta waspada. Peramal Dhani Darko kembali meramal apa yang akan terjadi ke depan pada keluarga Haji Faisal dengan kartu tarotnya. Faisal pun diminta berhati-hati dan lebih ketat dalam menjaga gala Sky. Ahli tarot Dhani Darko meramal nasib keluarga Haji Faisal. Jika terus bersikap terlalu baik pada semua orang, bukan bermaksud menyuruh Faisal berlaku jahat, namun Dhani Darko memintanya waspada. Karena tidak selamanya orang baik itu dianggap baik, dan kadang itu dijadikan kesempatan satu orang untuk mendapatkan tujuan dan keinginan pribadinya. Hal itu diungkapkan Dhani Darko di kanal YouTube-nya Kamis 2 Juni. Pak Faisal ini orang baik, tapi alangkah lebih baik mulai sekarang kebaikannya ini ada skalanya. Dhani Darko tidak menampik jika keluarga Haji Faisal memang diincar oleh orang-orang licik untuk dimanfaatkan. Ia meminta mertua almarhumah Vanessa Angel ini untuk tidak mudah percaya dengan orang-orang baru yang ingin mengenalnya. Seperti kita ketahui, almarhum Bibi, almarhumah Vanessa, dan juga Gala ini ditunggangi oleh orang-orang yang seharusnya mereka ini nggak perlu ada di situ terangnya. Saran saya untuk Pak Faisal, jangan mudah untuk percaya. Alangkah baiknya Pak Faisal ini bisa membatasi informasi apa dan diberikan kepada siapa, dan nggak kepada semua orang yang tiba-tiba datang. Lanjutnya, entah mereka ini menunjukkan satu sikap tertentu, ingin menolong dan sebagainya. Daripada menyesal, lebih baik waspada di awal. Pria 44 tahun ini meramal bisa saja ada pihak lain yang berniat buruk terhadap Gala Sky. Ciri-cirinya, orang itu mendadak bersikap baik pada Haji Faisal sekeluarga. Bisa orang dari masa lalu atau orang yang baru dikenal. Jangan gampang percaya dengan orang baru atau orang lama yang tiba-tiba datang kembali menawarkan bantuan atau mencari informasi, jelas Dhani Darko. Oleh sebab itu, Dhani Darko meminta Haji Faisal menjaga anak Vanessa Angel dan Bibi Aldiansa sebaik mungkin. Bahkan jikalau bisa jangan membiarkan Gala hanya keluar rumah didampingi babysitternya. Gala ini benar-benar perlu dijaga. Jangan dibiarkan main seorang diri di luar. Jangan pernah dibiarkan untuk didekati yang bukan orang-orang terdekat dan keluarga. Bahkan mungkin di momen di luar sekalipun, dengan babysitternya tetap ada satu keluarga yang mendampingi, tutur Dhani Darko lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, Dhani justru memberikan alarm seawal mungkin, karena saat kita lengah, orang yang tidak baik ini bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan, tukas Dhani Darko. Komentar dari akun Wow Keren berikut ini. Insya Allah
Allah akan selalu melindungi anak yatim piatu. Tolong didengar Pak Faisal, waspadalah. Bukan percaya ramalan. Nggak diramal pun memang harus seperti itu. Jaga Galah sampai dia bisa menjaga dirinya sendiri. Keluarga Pak Haji orang baik. Lebih waspada, jagain Galah. Dan jangan hati-hati, jangan mudah percaya. Berhati-hatilah ngawasin Galah bermain di luar. Kita nggak tahu namanya orang jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau bisa di rumah dijaga ketat lah, jangan dibiarin Galah jalan-jalan sama pengasuh di luar rumah. Bahkan tega mengucapkan sesuatu yang nggak pantas kepada anak kecil. Kebayang nggak anak kecil? Kalau kalian ngatain orang dewasa, ya sudahlah. Orang dewasa itu bisa mengetahui dan membagi mental mereka. Tapi kalau anak kecil, mereka ini belum sadar. Dan kalau kalian ngatain anak kecil, orang tuanya ikut tersinggung. Kalau mereka jadi gede terus nonton atau melihat apa yang kalian lakukan, apa kabarnya? Ini terjadi kepada orang-orang yang menghina anaknya Lesti dan Rizky Bilar, mengejek Amina, anaknya Atta dan Aurel. Seperti waktu itu, ya namanya ibu-ibu kan, ibu-ibu sosialita YouTuber ini kan sering untuk mereka ini playdate, ngajak anaknya. Ya kalian pun juga seperti itu kan, sering ke tetangga ngajak anak dan sebagainya. Coba bayangin kalian main ke tetangga, terus kemudian kalian ngejajarin anaknya, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong, anaknya kok hitam ya? Anaknya nggak kayak bapaknya. Gantengan bapaknya daripada anaknya. Anaknya mirip. Terus dibanding-bandingin sama anak yang lain. Ini kan sangat menyakitkan hati gitu loh. Kalau menurut kalian siapa sih kira-kira mereka ini? Yuk kita akan lihat. Kalau menurut saya mereka ini adalah orang-orang yang nggak bisa dikendalikan. Mereka ini mungkin saat itu punya permasalahan dalam hidupnya. Bisa jadi mereka ini sebenarnya adalah haters juga. Nah, tapi yang nggak masuk akal di sini adalah mereka ini haters di satu pihak, tapi mereka ini ternyata pendukung atau lovers di pihak lain. Mereka menganggap saat mereka merendahkan orang yang bukan idola mereka, maka idolanya ini akan terasa ditinggikan. Atau saat mereka itu ingin menunjukkan kalau misalkan di sini adalah followers atau pengikutnya Nagita Slavina, merasa perlu untuk merendahkan orang lain agar mereka ini dianggap sebagai pengikut dan pencinta Nagita Slavina yang sebenarnya. Padahal kita tahu mereka semua ini berteman. Orang tuanya ini tuh akrab satu sama lain. Dan mereka ini nggak kepikiran terucap, bahkan terpikir kata yang kalian tuliskan itu tadi. Nah, mereka nggak pernah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang menghancurkan diri mereka. Karena apa yang mereka tuliskan adalah sesuatu yang menunjukkan kualitas diri mereka dan siapa mereka sebenarnya. Contoh deh, misalkan Galah Sky Adriansyah atau Gala, dimana kalau kita bikin konten tulis Gala itu pasti akan banyak yang nonton, seperti video-video saya. Kalian sekarang menganggap bahwa Gala ini media darling, semua orang sayang kepada Gala, dan semua orang ini simpati karena dari kecil dia sudah yatim piatu. Tapi ketahuilah bahwa kalian salah besar, karena even Gala pun itu jadi korban SJW gadungan itu tadi. Ini saat momen Gala main bersama Keanu, anaknya Baim Wong dan Paula Verhoeven, dan kebetulan bareng sama anak sultan-sultan yang lainnya. Gala ini sampai berteriak dan menangis saat Keanu ini memeluk dan mengajaknya bermain. Langsung aja tuh SJW yang budiman itu tadi menganggap kalau Gala ini cengeng, manja, bahkan nggak ketinggalan juga Fuji yang nggak ada juntrungannya di tempat itu kena hujat juga. Nah kalau udah Fuji, keluarga Pak Faisal kena juga. Ini kan gak masuk akal. Dan mereka ini menghujat karena dianggap mereka ini mendidiknya nggak bener. Emak bapak lo itu yang didik lo nggak bener. Nah ini penting banget, yuk kita akan bahas karena ini akan penting banget untuk kalian semua yang akan menjadi orang tua. Atau jangan-jangan kalian sudah orang tua, kok tega ngomong seperti itu. Gala itu umurnya belum genep 2 tahun dan proses tumbuh kembangnya pun ini masih sangat lama. Beberapa proses yang akan dihadapi oleh seorang anak yang akan tumbuh dewasa, ini harus kalian tahu sebagai seorang ibu, kartu The Empress menunjukkan itu, adalah yang pertama ini solitary play. Nah kalau bahasa Inggris kan langsung tahu ya, solitary play. Terus kemudian ini adalah onlooker play.